Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kembali hadir program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon penyertaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa di dalam sorga, terima kasih, bersyukur untuk hari yang baru. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami akan diisi dengan firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Segala sesuatu, Allah lah yang memulai segalanya. Ia pencipta langit dan bumi. Manusia, hewan yang ada di muka bumi, ada semua dibuat berasal daripada Tuhan. Tuhan selalu membuat yang baik. Tadinya manusia diciptakan pertama kali adalah sempurna, tidak bercacat celah. Tapi Adam dan Hawa sebagai manusia yang diciptakan pertama oleh Tuhan jatuh ke dalam dosa. Maka rusaklah ciptaan Allah, yaitu manusia. Manusia, Adam dan Hawa berbuat dosa, sehingga dosa ini harus mendapat hukuman. Di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita pun sebagai manusia pernah berbuat dosa. Karena dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak lagi sempurna dan baik, maka perlu adanya pemulihan. Tuhan Maha Kasih, dan Tuhan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Adam dan Hawa. Sebab apabila tidak ada penebusan dosa, maka Adam dan Hawa akan selamanya hidup dalam dosa. Bagaimana caranya Allah memulihkan? Di dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Pakaian dari kulit binatang dibuat oleh Tuhan untuk menutupi ketelanjangan tubuh Adam dan Hawa. Pakaian ini dari kulit binatang
Berarti ada binatang yang disembelih sebagai korban. Ada darah yang tercurah. Hal ini adalah lambang korban anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban penebus dosa manusia. Karena kasih Tuhan kepada manusia, Ia rela memberikan anak yang tunggal untuk dipersembahkan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Yesus di kayu salib, pengorbanannya menyelamatkan manusia, sehingga manusia yang berdosa menerima anugerah pengampunan dosa. Manusia yang tadinya harus menerima hukuman karena dosa, tetapi menerima pengampunan dosa. Satu-satunya cara dosa kita dihapuskan hanya oleh kematian Yesus di kayu salib sebagai korban penebus salah. Yesus rela menanggung semua dosa manusia. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan dan menerima anugerah keselamatan, kita tidak boleh pasif. Tuhan mau mengembalikan gambar dan rupa Allah yang hilang untuk menjadi serupa dengan Dia. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah rencana Tuhan yang besar. Tuhan mau mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Peran Roh Kudus untuk memulihkan umat Tuhan, gerejanya. Sebab itu, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mampu melakukan firman Tuhan dan hidup kudus, taat kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita mampu melakukan firman Tuhan, hidup taat, hidup kudus, hidup tidak bercela, karena ada firman Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita tetap taat, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, sehingga gambar dan rupa Allah yang menjadi rencana Tuhan atas gerejanya boleh terjadi di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan.
Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Tuhan tolong segenap langkah hidup kami. Kami berserah mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, menjaga, memelihara kami, memberikan kesehatan. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga ada mujizat yang terjadi, sehingga umat Tuhan boleh disembuhkan. Setiap masalah keluarga, masalah ekonomi, kiranya Tuhan cukupkan. Tuhan berkati, Tuhan tolong pergumulan kami, kesusahan kami, ketakutan kami. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan Tuhan. Setiap usaha, pekerjaan, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menolong. Kiranya Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Kiranya Engkau pimpin langkah hidup kami untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik, sehingga hidup kami diberkati Tuhan. Tuhan jaga pelihara langkah kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.